dan perempuan. Dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka. Selain dari 3 waktu itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagai kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah masih mengetahui, Maha bijaksana. Maaf ya, Dek. Dan anak-anakmu telah sampai umur dewasa. Mereka seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah Kakak Mario. Terima kasih atas pembacaan ayat Qur'annya. Semoga menambah keberkahan dan menurunkan pahala ya, mendatangkan pahala bagi kita semua yang mendengarkan dan tentu Kak Mario yang membacanya. Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman jangan lupa begitu masuk ditutup mic-nya. Oke. Kemudian terima kasih. Kemudian teman-teman tanpa berlama-lama nih sudah ada Bunda Bu Robi di tengah-tengah kita, dan Bu Robi akan sedikit memberikan sambutan nih supaya teman-teman tambah semangat. Oke. Kepada Bu Robi kami persilakan, Bu Robi. Terima kasih Bunda Wulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semangatnya Bunda, walaupun masih liburan, tapi tetap ya semangatnya untuk menuntut ilmu luar biasa. Acungi jempol deh untuk kakak-kakak level atas nih, luar biasa ya, kelas 4, 5, dan 6 ya. Ini masih ada yang kelas 3 Anas nih. Mungkin lupa kalau sudah naik kelas ya. Masya Allah. Ya baik, terima kasih Bunda Wulan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang sangat menyejukkan jiwa dan raga kita. Masya Allah ya, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu ya, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, itu adalah bagian nikmat yang luar biasa. Apa yang kita ucapkan pertama kali dari kita bangun, rasa syukur, alhamdulillah. Tak lupa selalu kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita sebagai umatnya insya Allah senantiasa selalu istiqomah ya, karena beliaulah contoh teladan kita sebagai seorang anak ya, sebagai orang tua, sebagai pemimpin. Beliaulah yang patut dan layak kita contoh ya. Salah satunya dengan mungkin ngobrol pagi hari ini ya, itu bagian dari ada sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan kepada kita para penerus umatnya insya Allah ya. Yang berlebih hormati kepada Ketua Komite SDT Buhat Islamic School 2 Bunda Wulan Anggraini ST dan jajarannya beserta jajarannya, begitu pula Bunda-Bunda Korlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, begitu juga yang hormati bunda-bunda Korlas yang semua bersinergi melangkah bersama-bersama, komite mewakili orang tua, teman-teman ya atau kakak-kakak semua dalam merencanakan kegiatan ya yang berlangsung selama 3 hari. Masya Allah, kegiatan ini sangat manfaat sekali. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Acungkan jempol jika kondisinya sehat. Ya. Jempolnya keren ya, berarti sehat dan semangatnya luar biasa. Alhamdulillah Bu Robi berserta Bapak Ibu guru pun dalam keadaan sehat. Pada hari ini, alhamdulillah kami sudah masuk nih kakak-kakak, mungkin sama seperti kalian. Kalau kalian masuknya secara online, Bapak Ibu guru masuknya sudah offline, ya, mempersiapkan apa yang akan kami berikan saat kalian nanti masuk sekolah. Kalau bisa tebak, kira-kira Bu Robi ada di kelas berapa ya? Tebak-tebakan dulu. Salman. Berapa ya? Salman. Kelas 4, Bu. Kelas 4. Kelas 4. Nah, ada yang punya loker ini enggak? Kursi ini? Kagak, Bu. Enggak ya? Kelas 6. Bukan kelas 4 Salman sih. 4 Salman kok mejanya bukan kayak gitu. Wah, sampai ke mejanya, Masya Allah. Luar biasa mejanya, kursinya, lokernya. Ya. Betul ya, Kelas 6, Bu. Kelas 6. Oke. Kelas 3. Kelas 3. Ya, ini masih Insya Allah kita akan. Oke, terima kasih jawabannya kakak-kakak semua. Hebat. Nah, insya Allah Bu Robi belum bisa memberikan menginfokan hari ini Bu Robi berada di kelas berapa. Ya, surprise untuk kalian. Wah, ini di kelas berapa nih? Kalian nanti kan ada MOS. Bisa jadi yang waktu Bu Robi tunjukin tuh kelas berapa ya? Jadi Ma'rifatul Medan lagi kita akan ada MOS lagi, mengenal selain lingkungan sekolah, kelas dan sebagainya, ada hal lain ya. Kenapa MOS diadakan lagi? Memperkuat terutama budaya sekolah. Ya, alhamdulillah pada hari ini teman-teman ya, Bu Robi apresiasi banget nih yang mengikuti kegiatan ngobrol bareng ya bahasanya ya. Kalau kajian biasanya ibu-ibu ya, Bunda Wulan kalau kajian. Kalau ini ngobrol bareng, daurah prabalik ya, atau mungkin ini yang sudah pernah mendapatkan materinya ya di kelas 5 atau kelas 4 awal atau kelas 5-6, insya Allah memperkuat kembali. Dan yang baru beranjak ke kelas 4, insya Allah ini menjadi pengetahuan awal mungkin ya sebelum nanti ada materinya. Dan ini bersinergi dengan sekolah, materi-materi di sekolah. Ya, terima kasih juga kepada narasumber Kak Fauzan ya, Kak Fauzan yang Masya Allah bersedia untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalaman yang mungkin nanti bersama kakak-kakak di level 4, 5, 6 dan alumni ya angkatan 3. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat. Sekolah wabil khusus Bu Robi sangat mengapresiasi, sangat mendukung. Teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali buat kalian. Mungkin saat ini maksudnya apa sih aku belum ngerti misalnya gitu ya, atau oh aku udah merasakan ini nih sama nih sedang terjadi pada diriku. Nah itu silahkan kalian ungkapkan, kalian tanya ya, tadi sudah disampaikan Bunda Wulan ada yang tanya ini itu, inilah momennya, jangan malu-malu. Ini kalian ini urusan laki-laki atau ikhwan ya, kemarin akhwat sekarang ikhwan. Kenapa dipisah? Karena memang materi-materinya ada yang sama dan ada yang perlu khusus dipisah. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya nggak malu-malu ya. Jadi ini adalah satu ilmu buat kita. Untuk itu kita simak, kita dengarkan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, jangan malu-malu ya. Insya Allah itu untuk bekal kita dan bisa jadi kita terapkan kepada teman kita, adik kita dan sebagainya. Insya Allah ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa Bu Robi sampaikan karena hari ini Bu Robi masih rakter bersama guru-guru dan seluruh unit Buah Hati. Jadi Bu Robi belum bisa bersama ini. Bunda Wulan mohon izin ya kakak-kakak semua. Insya Allah mudah-mudahan karena di record ada
recordnya ya, ada nanti akan disampaikan ya Bunda ya. Bu Robi juga mau tahu karena Bu Robi kan punya anak juga nih yang prabalik ya di usia kalian juga. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk teman-teman kelas 4, 5, 6, tapi untuk orang tua pun ini sangat bermanfaat ya, wabil khusus Bu Robi pribadi. Itu saja dari Bu Robi. Selamat menikmati ya obrolan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Bu Robi atas semangatnya. Bunda dan teman-teman. Sama-sama. Makasih Bu Robi. Hari ini ya. Bu Robi izin live dulu ya Bunda Bulan dan teman-teman. Assalamualaikum. Selamat makan Bu Robi. Semangat. Insyaallah. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain. Oke, baik teman-teman yang Bunda cintai karena Allah. Sekarang teman-teman yang ganteng dan salih tolong ditutup ditutup mic-nya, tapi dibuka kameranya karena kita udah akan segera ke puncak acaranya nih ya. Oke, sekarang gini teman-teman. Benar seperti yang Bu Robi bilang tadi, acara ini akan kita record dan akan kita akan Bunda naikkan ke YouTube sekolah supaya apa? Supaya teman-teman bisa bercerita kepada ayah bunda kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak bisa cerita ke ayah bunda, tadi aku habis ikut daurah prabalik loh. Ternyata aku harus begini loh. Ayah bunda sudah tahu belum ya? Gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanti menonton ulang, menyaksikan bersama dengan ayah bunda di rumah. Oke? Oke, baik, alhamdulillah teman-teman di tengah-tengah kita sudah hadir nih Kak Fauzan ya, Masya Allah Kak Fauzan dari tengah-tengah kita udah ada kan ya. Assalamualaikum Kak Fauzan. Wah, suara Kak Fauzan belum kedengeran nih Bunda Sari. Udah di unmute belum ya? Oke, nggak apa-apa Kak Fauzan sambil memperbaiki teknisnya Kak Fauzan dulu, mungkin masih ada permasalahan teknis, tapi Bunda akan memberitahukan ke teman-teman bahwa Kak Fauzan ini adalah seorang guru juga loh di sebuah SDIT, bukan buah hati, tapi insya Allah mirip-mirip lah dengan buah hati ya. Nah, Kak Fauzan ini kegiatannya itu sehari-hari selain menjadi guru, beliau juga pernah jadi mentor Pildacil Antv tahun 2011. Teman-teman suka nonton nggak tuh Pildacil tuh? Nah, salah satu mentornya yang ngajarin teman-teman Pildacil yang di TV itu adalah Kak Fauzan. Nah, Hafiz Quran di Trans 7 juga salah satu mentornya adalah Kak Fauzan nih, gitu ya. Jadi insya Allah beliau ini udah biasa banget ngobrol sama teman-teman yang usianya seperti kakak-kakak sekalian nih. Karena hari ini beliau juga masih jadi mentor untuk Rumah Soleh di Pinang Ranti ya. Oke teman-teman, coba kita cek dulu nih Kak Fauzannya sudah kembali belum ya. Oke, sepertinya Kak Fauzan masih memperbaiki teknis suaranya yang sedang bermasalah. Oke teman-teman, masih ada waktu untuk ngajakin teman-teman yang lain, teman-teman kelasnya, teman-teman mabarnya, teman-teman tetangga rumahnya gitu ya, diajakin untuk menyaksikan bareng acara kita hari ini ya, supaya menambah pengetahuan bersama. Jadi kita kalau ada rasa seperti yang dijelaskan oleh Kak Fauzan nanti jadi nggak bingung. Oke, Kak Fauzan sudah bisa? Assalamualaikum Kak Fauzan. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, seperti benar nih suaranya Kak Fauzan nih. Bentar ya, ini lagi kayaknya masalah ada coba kamera. Waduh, kameranya nggak bisa, tapi suaranya bisa. Suaranya nggak bisa, kameranya nggak bisa. Sebentar ya, bentar ya teman-teman ya. Oke, silakan Kak Fauzan tuh ya. Kok Kak Fauzan handphonenya sedang bermasalah nih. Jadi Kakak pakai laptop nih. Oh, pakai laptop padahal. Oke. Laptopnya boleh minjem soalnya nih. Bentar ya. Nah, jadi ketahuan kan. Tapi teman-teman nih teman-teman semua nih udah terlatih kesabarannya karena udah setahun lebih ya, 2 tahun ya kita belajar secara PJJ ya. Oke. Mungkin Kak Fauzan
dicoba keluar dulu, kemudian masuk lagi, bagaimana Kak Fauzan? Ya coba ya, saya coba dulu ya. Oke, siap. Kita tunggu insya Allah. Maaf ya teman-teman. Sebentar. Oke, siap. Teman-teman sabar menunggu Kak Fauzan. Nah, begitulah teknologi teman-teman ya. Dari setiap hal termasuk teknologi itu selalu ada dua sisi pedang gitu ya. Jadi ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kemudian pasti ada permasalahannya seperti teknologi nih. Teknologi ini kan bikin kita enak ya. Ada handphone, ada laptop tuh membuat kita jadi mudah untuk belajar, nggak harus datang ke sekolah, di rumah saja bisa belajar. Tapi ya itu ada kendalanya. Kadang-kadang jaringannya nge-lag, kayak Bunda tuh dari tadi suka tiba-tiba berhenti gitu ya. Atau tiba-tiba suaranya nggak keluar, atau nanti gambarnya nggak keluar. Itu permasalahan-permasalahan teknis dalam semua hal, dan itu akan kita ketemui di segala sisi kehidupan. Yang perlu kita lakukan adalah sabar ya. Insya Allah akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kalau ada kendala sedikit nih teman-teman, misalnya belajar ke sekolah, terus misalnya mau berangkat ke sekolah tiba-tiba hujan, tenang aja, ada solusi. Pakai jas hujan, pakai payung ya. Atau enggak tiba-tiba ke sekolah terus macet, insya Allah ada solusinya juga ya. Jadi dari setiap permasalahan kehidupan pasti akan ada selalu jalan keluarnya yang Allah kasih. Yang penting kita bersabar ya, dan selalu minta pertolongan Allah. Oke nih, Kak Fauzan sudah hadir lagi nih di tengah-tengah kita nih. Coba ya. Coba. Oke. Nah, Kak Fauzan suaranya sudah terdengar? Suara masuk, kita coba kamera ya. Bismillah. Oke, bismillah. Kameranya nggak bisa, sebentar ya. Kameranya nggak bisa. Nanti kameranya bisa, suaranya nggak bisa. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau Kak Fauzan hanya bisa, Kak Fauzan ada materi yang pakai ada slide? Ada pakai slide ya. Nanti Kakak pakai slide ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh lihat sekarang. Yang penting ada suaranya Kak Fauzan dulu. Ya, nanti kedengaran kalau suaranya Fauzan, ya. Teman-teman pilih lihat wajahnya Kak Fauzan atau pilih dengar suaranya Kak Fauzan nih. Bunda Wulan suaranya. Bunda Wulan. Suaranya sayang ya sayang. Dua-duanya ada yang manggil Bunda Wulan. Ya. Apa sayang? Ada yang manggil Bunda. Kenapa Bunda? Kenapa sayang? Itu aku pernah mengalami kayak Kak Fauzan. Aku gimana caranya? Pencet sesuatu. Itu gitu. Di laptop tuh ada yang gambar kamera. Diginiin. Pas aku pencet lagi udah kembali. Udah kembali lagi ya? Pencet apa? Pencet tombol itu F8. Oke. Kak Atta ya, ini Kak Atta yang lagi bicara ya. Coba Bunda spotlight Kakak Atta. Nih, Kakak Atta yang lagi bicara nih. Mungkin Kakak Atta bisa kasih tahu solusinya. Gimana Kakak Atta pernah kayak gitu juga dan diapain sama Kakak Atta? Gimana nih Kak? Gimana diapain sama Kak Atta? Apa karena Kakak Oke teman-teman, kita kasih kesempatan Kak Atta untuk ngomong dulu ya. Sekarang Kak Atta ngomong dulu, kita dengerin gimana caranya yang pernah dilakukan sama Kak Atta waktu mengalami masalah yang sama dengan Kak Fauzan. Gimana Kak Atta? Silakan Kak Atta. Itu dulu aku pernah mengalami kayak Kak Fauzan. Terus itu aku mencoba semua tombol di laptop aku. Pas aku pencet tombol F8 tiba-tiba udah kembali lagi kameranya. F8 ya? Coba ya. F8. Coba ya. Kita bantuin Kak Fauzan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. F8. Mana ya? Kayaknya nggak bisa dulu. Nggak bisa ya? Ya kadang bisa, kadang nggak bisa kali ya. Nggak apa-apa ya? Dulu bisa, sekarang enggak.
Oke, insya Allah nggak apa-apa. Kakak Nggak apa Ata ya? terima kasih banyak ya atas keberaniannya dan Terima kasih ya, niat Ata baiknya ya. untuk membantu. Terima kasih Kakak Ata. Memang mungkin bisa jadi laptopnya berbeda ya brandnya dengan yang digunakan oleh Kakak Ata. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Hari ini kita akan tetap bisa tetap bisa ngobrol dengan Kak Fauzan walaupun dengar suaranya dulu ya. Nanti di akhir acara atau waktu nanti teman-teman bertanya, Kak Fauzan akan kita matikan suaranya supaya kelihatan mukanya gitu, oke? Gimana Kak Fauzan? Oke, Sekarang Kak siap. Fauzan, kalau share ininya Kak Fauzan bisa Bisa share coba cek screen-nya? dulu ya. Oke. Share Kalau ya. Kak Fauzan terkendala, materinya bisa Nah. dikirim ke saya nanti kita share. Oke, nanti coba ya. Oke, kakak mulai dulu ya. Oke, silakan Kak Fauzan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah pada semangat semua. Ada Torik, ada Abang Ata, ada Abang siapa lagi nih? Ada Abang Daniel ya. Ada Abang sebab kakak lihat dulu ya. Ada Abang Fikri, ada Abang Serigala. Loh, kok Serigala? Gibran ya? Oh, ada Serigala. Takut. Nama kelompok. Iya. Oh, nama kelompok luar biasa. Oh, jangan-jangan Nama Regu ya? kelompok Regu Pramuka ya? Serigala ya? Betul banget Kak Ada Fauzan. Kakak Alfi, ada Abang Gaisan, ada Abang Bra, semuanya ya. Yang mohon maaf, kakak nggak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah pada makan belum? Sudah. Udah pada mandi belum? Udah. Gosok gigi udah belum? Belum. Oh, belum sih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kakak bertemu dengan teman-teman dari Buah Hati Islamic School 2 ya. Yang di mana ya lokasinya? Di Jalan Gorda. Oh, Jalan Gorda. Oh iya, Jakarta Timur ya. Nah, kakak pikir yang di Condet. Condet bukan ya? Yang di Condet itu Buah Hati Pusat, Kak. Oh, Buah Hati Pusat ya. Nah, kalau kakak SDIT-nya Alkian, itu daerah Pasar Minggu, teman-teman. Ya, nanti kapan-kapan kakak main ke sana ya, atau teman-teman main ke sini ya. Nanti diundang misalnya acara futsal, kan? Acara tanding ya. Kapan-kapan ya, insya Allah ya. Yang kakak hormati Bunda Wulan ya, terima kasih selaku komite Buah Hati Islamic School, para Korlas mungkin yang saya hormati juga, ayah bunda yang juga kakak hormati. Alhamdulillah bersyukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara daurah, namanya daurah. Keren banget daurah prabalik namanya teman-teman. Nah, nanti kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol ya seputar laki-laki ya kan. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita tes konsentrasinya teman-teman. Kita tebak karakter, oke? Kakak cek dulu ya. Bentar, kakak share screen dulu nih. Tebak karakter. Salah, sebentar. Ah, yang ini nih. Kayaknya tahu nih. Teman-teman tahu nggak nih? Oke, kita mulai ya. Share screen. Coba. Ya ini dia. Sudah terlihat? Sudah. Iya, belum di-share soalnya, jadi belum terlihat. Ya Allah. Nih. Sebentar. Mulai dari atas dulu. Salah. Patrick. Udah jawab aja sebentar. Udah dijawab aja. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Bentar ya, belum. Kebanyakan yang nonton sport Kakak lagi ini dulu sebentar. Nih, bentar ya. Udah Patrick aja nih. Wah, Patrak. Oke, kita mulai. Bismillah. Share screen. Nah, ini dulu sebenarnya tadi. Kelupaan. Oke, sudah kelihatan? Belum. Ada Naruto. Karakter. Oke, siap? 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 Yang pertama. Apaan ini? Sebentar, udah? Udah keganti belum? Datangnya Doraemon sama Naruto. Oh iya, sebentar.
Nah, apa? Patrick. Jawab. Wah, ketahuan. Banyak banget Patrick. Lanjut. Ya. Masya Patrick Allah. temannya siapa nih? Canggih ya teman-teman ya. Jago nih Bun. Yang kedua. Siap? Yang kedua, fokus teman-teman. Oke, siap. Yang kedua. Nah, Iya. siapa? Matanya tuh, matanya. Ini Bin. Lagi jawaban lain. Masuk matanya tuh. Matanya. Bulat. Siapakah? Siapakah dia? Mbah Raiden. Wish. Raiden Shogun. Ternyata. Nah, berikutnya. Masih nusa ke depan. Nah, yo. Tonton semua ini. Udah tahu belum? Ya betul. Karakter di Naruto. Kakaknya siapa ini? Kakaknya siapa? Itachi kakaknya siapa? Kakaknya Sasuke. Oh, Agak nonton, Pak. Penontonnya Kaori, Pak. Wes Kaori cicak. Oke, berikutnya. Betul, Pak. Kaori cicak, Pak. Penontonnya Kaori cicak. Ah, siapa? Midoriya. Ah, betul, Midoriya, Izuku Midoriya. Oke, berikutnya. Siap. Shoto, Pak. Ah, oh. Apa itu? Kuito itu, Pak. Kuito. Yang jawab tuh, yang suka main game nih, tahu nih. Itu ada di Mobile Legends. Ada di Mobile Legends. Apa tuh? Main game tahu. Tahu itu ada di Mobile Legends ya. Karakter Mobile Legends yang dari Mobile Legends. Mobile Legends. semua ini. Eren Jaeger, Attack on Titan. Berikutnya. Apa ini? Nah, ini toko asli. Kalau ini toko asli. Tasnya tuh pakai sorban. Iya betul. Tuanku Imam Bonjol. Ya. Pahlawan dari Sumatera ya. Berikutnya, ini siapa? Kelihatan jenggotnya. Orang Arab, Pak. Orang Arab. Orang Aring. Orang Aring. Oke. Satu. Ya betul, ada yang jawab tuh tadi. Muhammad Al-Fatih. Yang berikutnya. Nah, siapa ini? Apa ini? Anak kecil. Anak kecil nggak tahu siapa. Oke. Kenapa tidak Nana, Pak? Ya, cukup ya. Lebih cutan Balmon. Oke ya, cukup ya. Tembak karakternya ada main game, nonton anime semua nih, Bun. Aduh, kalah kita, Bun. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya sekarang. Nah, sekarang kita lebih serius lagi. Oke? Raffi dimarahin sama bapak aku. Nah, teman-teman silakan di-mute dulu ya. Nanti kalau kakak bilang siapa ada pertanyaan atau silakan menjawab atau silakan angkat tangan boleh. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini daurah prabalik. Nah, pemain sepak bola Pak. Boleh siapa? Kakak dong Neymar. Bentar. Kakak. Ah ini dia. Sudah siap? Siap ya? Siap. Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Nah, daurah prabalik. Nah, apa sih Kak daurah? Nah, daurah itu pelatihan ya. Atau ya kita mengadakan bincang-bincang ya. Ini prabalik. Prabalik itu apa sih Kak?
Nah, nanti sebelum kita masuk ke sana, teman-teman lihat ini dulu ya. Bentar, belum muncul. Sudah muncul? Teman-teman, hari ini kita belajar tentang Kak, prabalik itu apa sih, Pak? Kak, balik itu apa sih, Kak? Kak, aku sudah balik belum, Kak? Kak, aku kelas 5 udah balik belum, Kak? Kak, umur aku sekarang 11, Kak. Ya, kita lihat nanti ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ini, kita harus tahu mengenal fase kehidupan. Tahu fase kehidupan? Fase kehidupan diawali dari bayi ya. 2 tahun ya kan, teman-teman. Bayi ya. Mungkin ada adiknya yang masih bayi juga atau ya sudah nengokin bayinya. Ya kan? Adiknya udah 1 tahun. Bayi, ya. Adik saya udah 1 ini tahun. bayi usia 0 sampai 2 tahun. Berikutnya apa? Balita. Balita dikit. 3 sampai 5 tahun. Balita. Bawah 5 tahun ya. Berikutnya apa lagi? Setelah balita ada masa anak-anak. Nah, ini teman-teman sebentar lagi sudah melewati. Ada yang sudah melewati. Kakak kelas 5, kakak kelas 6 sudah masa lewat ya anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak ada masa apa? Nah, di atas 6-8 tahun ada masa pra dan balik ya, prabalik dan balik. Teman-teman ya sudah mulai agak besar dari anak-anak yang nggak mau lagi pakai baju Doraemon. Mah, aku nggak mau pakai baju Doraemon lagi, malu. Mah, aku nggak mau pakai baju Nusarara. Maunya pakai baju bola dong ya, kesukaan aku. CR nomor 7 mah beliin. Nah, Bunda, Umi, aku nggak mau pakai Spiderman lagi Nah, teman-teman berarti sudah masuk masa pra dan balik ya. Nah, setelah pra dan balik, usia 3 sampai 18 tahun remaja ya, pemuda. Ada mungkin teman-teman yang punya kakak SMP atau SMA, nah itu sudah remaja ya. Remaja, nah ini masa yang paling panjang, masa dewasa ya. Dewasa itu terhitung setelah 18 tahun, 19 sampai 55 tahun ya, dewasa. Ayah ya kan, itu masa dewasa. Terus ada kakak juga yang sudah dewasa mungkin ya, itu masa dewasa ya. Berikutnya ada masa lansia. Tahu lansia? Lanjut usia 26 tahun ke atas, kakek ya, nenek ya. Terus ada yang mungkin masih ada buyut ya, masih punya ya. Nah, itu usia 56 tahun ke atas disebut dengan lansia. Nah, itu fase kehidupan kita. Nah, ini fase sunatullahnya teman-teman ya. Pak, Kak, bisa nggak Kak dari balita langsung remaja? Nah, nggak bisa. Nggak loncat, nggak bisa. Balita masa langsung remaja, ya kan? Atau aku dari anak-anak langsung dewasa? Enggak. Nah, harus tahap ini. Nah, tahap sunatullah ini yang bisa jadi memang tidak sesuai. Bisa jadi misalnya ketika anak-anak dia nggak langsung prabalik Kak, tapi dia meninggal. Nah, itu beda lagi ya. Tapi sunatullahnya seperti ini urutannya ya. Nah, ini fase kehidupan. Nah, berikutnya teman-teman harus mengenali ini. Ada tamyiz, ada balik, ada akil balik. Tamyiz itu apa Kak? Tamyiz itu sudah memayyiz. Berarti teman-teman sudah memiliki kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, teman-teman sudah tahu nih. Usia kelas 3 ke bawah, 3 SD, nah sudah tahu. Ini boleh. Ini nggak boleh. Mencuri nggak boleh. Bohong boleh nggak bohong? Bohong nggak boleh. Teman-teman sudah tahu itu ya. Ngaji boleh nggak? Boleh banget gitu kan. Aku mau minjemin pensil nih, boleh nggak? Boleh. Nah, itu teman-teman sudah memayyiz ya. Sudah membedakan mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak. Nah, berikutnya yang kedua balik. Nah, teman-teman, balik itu apa sih? Balik dari asal kata bahasa Arab artinya sampai ya. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya yakni telah sampai usia seorang anak untuk mengalami perubahan fisiknya. Kak, perubahan fisik. Maksudnya apa Kak? Fisik kita berubah ya. Nanti teman-teman mengalami perubahan di dalam tubuhnya. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, ditandai apa balik itu? Mimpi basah. Nah, nanti ada tumbuh rambut di sekitar kemaluan atau telah sampai usia remaja. Ini kata Rasulullah atau ada yang bertanya kepada imam. Rasulullah ada yang belum mimpi basah 18 tahun, tapi dia sudah ada tumbuh rambut di kemaluan, ada. Nah, berarti dia sudah balik. Nah, gitu ya teman. Tapi teman-teman batasnya adalah balik itu mimpi basah, ya. Kak,
Nah, kita bahas nih teman-teman mimpi basah. Kalau teman-teman mengalami ini nanti di kelas 6 atau mungkin ada yang sudah di kelas 6 atau di kelas 5. Nah, biasanya teman-teman di kelas 5, di kelas 6 atau bahkan SMP. Beda-beda ya masing-masing orang. Nanti teman-temannya, "Kak, kok aku belum? Ayah, Bunda, Umi, Abi, aku kok belum? Dia udah." Ya, beda-beda ya teman-teman, masing-masing orang beda. Tergantung sama nutrisi yang masuk ke otak, nutrisi yang masuk ke badan ya. Nah, mimpi basah itu apa sih, Kak? Kita ngompol. Bukan. Mimpi basah itu teman-teman mimpi, dalam mimpinya nanti ketika bangun basah. Basah itu keluarnya bukan seperti pipis ya. Kalau itu kan mengalir, bau pesing. Ini beda. Ya, ini agak lengket ya. Agak lengket, nanti baunya juga beda. Nah, teman-teman juga nanti ketika pertama kali mimpi basah kelas 6 atau kelas 7, kelas 8, nah pertama ceritakan ke ayah. Kok nggak ke Bunda? Kok nggak ke Abi, ke Umi, ke Abi? Ya, karena Abi yang lebih tahu. Ya, karena Abi pernah mengalami ini waktu masa baliknya. Cerita, Abi, semalam aku mimpi. Kak, mimpinya apa sih, Kak? Nah, mungkin ada yang tanya nih. Nanti ya, Kakak jelasin dulu nih. Mimpinya apa? Mimpinya teman-teman bisa jadi dalam mimpi itu ketemu dengan lawan jenis, ketemu dengan perempuan ya. Misalnya melihat auratnya gitu kan dalam mimpi ya, dalam mimpi itu. Nah, ketika bangun teman-teman kemaluannya berdiri dan keluar gitu, keluar Tadi mati. cairan. Nah, beda sama pipis ya. Nah, nanti teman-teman ada caranya, cara membersihkannya ya. Harus mandi. Ya, mandi wajib. Mandi wajib beda ya. Jadi teman-teman mandi wajib tuh rukunnya 2. Mandi wajib itu yang pertama niat. Jadi niatnya niat mandi wajib. Kalau teman-teman gak niat, mandi seperti mandi biasa. Nah, karena ini termasuk hadas yang besar. Jadi harus dibersihkan, disucikan dengan mandi. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi mandinya seluruh tubuh mulai dari pinggir atau samping kanan, ya kanan dulu sampai kiri. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti ketika teman-teman mengalami ini, teman-teman cerita ke ayahnya, ke abinya, ya, ke papahnya. Wah, aku kok ini sih, Pak? Kayak pipis, Pak, tapi keluaran cuma sedikit, Pak. Teman-teman sudah tanda kali. Nah, yang ketiga ada akil balik. Nah, saat balik teman-teman sudah mulai berfungsi akalnya, ya. Nanti ada tanda-tandanya ya, atau ciri-cirinya. Nanti setelah ini Kakak jelaskan. Nah, fungsi akal sudah bertambah. Nah, berarti ketika teman-teman balik, berarti sudah wajib ya melakukan sholat. Kalau sholatnya ditinggal, teman-teman yang menanggung dosanya. Nah, gitu ya. Teman-teman sudah dibebankan syariat. Teman-teman sudah wajib puasanya. Latihan lagi kayak anak-anak dulu. Aku latihan AK sampai zuhur. Nah, kalau balik nggak bisa lagi sampai maghrib ya, karena teman-teman sudah masuk tuh rekening pahala sama rekening dosanya. Nah, nanti sudah ada. Kalau teman-teman melakukan kebaikan, ini pasti dapat pahala nih. Melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, kejelekan, dapat dosa. Apalagi sekarang bulan apa nih? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu salah satu bulan haram ya, 4 di antara bulan haram. Kalau melakukan dosa dilipat gandakan dosanya ya. Nah, oke ya teman-teman, itu akal balik. Jadi teman-teman sudah mulai sempurna nih akalnya, sudah mulai berpikir kok begini kok begitu. Nah ini teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan kebaikan, Allah balas kecil apapun, zarroh ya. Zarroh itu seperti kalau di terjemahan bahasa Indonesia Quran, biji sawi atau bahkan lebih kecil. Kalau teman-teman tahu istilahnya atom atau kuak yang lebih kecil, nah itu akan dibalas kecil apapun. Kak, aku pernah minjemin pensil, Kak, ke temanku, dia nggak bawa. Nah, dapat pahala. Kak, aku pernah nyingkirin ada paku, Kak, di jalan. Aku singkirin aja. Nah, itu pahala kecil. Kak, ada ranting, aku nggak mau orang kesandung. Nah, itu pahala. Kak, aku pernah nyeberangin nenek-nenek, Kak. Tapi nenek-neneknya marah. Loh, kok marah? Kenapa? Ya, neneknya habis nyebrang soalnya. Nah, kamu tanya-tanya dulu berarti. Kalau nyebrang apa enggak nih? Gitu. Jangan seberangin aja ya. Neneknya habis nyebrang, masa kamu seberangin lagi gitu ya. Nah, menolong ya, itu dapat kebaikan, teman-teman dapat pahalanya. Sama, melakukan keburukan juga gitu nanti ya. Nonton, misalnya kamu nonton, kata uminya, Dek, udah deh main HP-nya deh, nontonnya udah deh. Enggak mah, udah. Nah, kamu udah bilang enggak tuh. Kamu udah balik nih. Kamu bilang enggak ke mama. Mi, enggak apa sih, Mi? Nah, kenceng kamu suaranya.
Bahkan kan bilang aja nggak boleh. Nah, salah satu dosa yang paling besar itu salah satu dosanya selain syirik itu durhaka kepada orang tua. Apaan sih Mi? Ntar dulu Mi. Nah, kamu suaranya kenceng. Padahal uminya, Dek, udah dulu ya Dek. Udah selesai itu sudah zuhur. Apaan sih Mi? Ntar nih tanggung. Nah, kamu lagi nonton YouTube, short YouTube gitu kan. Misalnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Kamu akan mengalami fase peralihan. Beralih nih. Ya. Kok tiba-tiba begini? Beralih dari apa sih? Tadinya masa anak-anak menjadi masa prabalik. Kok sekarang aku kayaknya tambah gede deh. Umi, Abi kayaknya aku tambah gede. Nah, masa kamu gede nih. Sepatuku kayaknya udah nggak muat lagi nih. Nah, gitu ya. Nah, itu kamu beralih. Nah, sudah masa peralihan. Berarti konsekuensinya kamu beralih juga. Saatnya beralih juga. Yang masa yang tadinya kekanak-kanakan ya, jadi agak belajar untuk menjadi dewasa ya. Jadi nggak ada lagi kayak misalnya, Umi, aku nggak ada nih, mana bukunya belum disiapin, nanti aku diomelin nih sama ustazah sama bu guru nih. Nah, itu anak-anak. Nah, kamu harus belajar jadi dewasa. Mi, buku aku mana ya, Mi? Ya, kamu taruh mana? Iya ya, aku taruh mana? Aku kelupaan deh. Kayaknya di bawah bantal deh, karena aku habis belajar. Aku cari dulu ya, Mi. Nah, kayak gitu tuh. Belajar untuk jadi dewasa. Wah, pokoknya aku kalau nggak dikasih jajan, aku ngambek. Aku keluar rumah, manyun aja. Nah, itu anak-anak tuh. Anak-anakan tuh, kekanak-kanakan tuh. Nah, belajar jadi dewasa. Mi, aku mau beli cilok, Mi. Uangnya nggak ada, Mi. Kemarin bukannya ada uangnya. Iya ya, ada ya, Mi. Coba Mi aku cari dulu deh. Kalau nggak aku pakai celengan aku nggak apa-apa ya, Mi. Nah, gitu mikir. Jadi nggak kanak-kanak lagi, aku nggak mau baju ini gitu. Nggak mau pakai baju ini nih. Nah, jangan kayak anak-anak lagi. Belajar menjadi dewasa. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini tanda-tandanya perubahan fisik saat balik. Perhatikan teman-teman ya. Kalau kamu mengalami tanda-tanda ini, berarti kayaknya aku sudah mulai balik nih. Nah, yang pasti adalah teman-teman jaga kebersihan dan kebaikan diri. Seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu tinggi, menjulang, kokoh ya. Tapi kalau dia kokoh doang, dia percuma. Dia harus punya manfaat. Nah, dia harus ada kebaikan dalam dirinya, gitu kan? Buat apa misalnya badan keker ya kan, nge-gym, otot, kawat, tulang besi, six-pack gitu kan? Tapi cuma buat gaya-gaya doang. Nah, ini teman-teman kalau mengalami perubahan ini, teman-teman harus bermanfaat, untuk orang lain ya, dan ada kebaikan di dalam diri kamu. Nah, yang pertama apa? Nah, yang pertama ini, tinggi dan berat badan bertambah ya. Tinggi, nah teman-teman sudah mulai nih, yang Kak, kayaknya aku sudah mulai deh kelas 6. Kak, aku tinggi aku lebih, kayaknya aku sekarang udah sama Umi, Kak. Nah, itu ya. Nah, teman-teman berarti sudah mengalami itu. Berarti teman-teman kalau sudah mengalami tinggi dan berat badannya tambah, ya berarti harus apa? Harus banyak bergerak, jangan mager. Olahraga, ya kan? Minimal jogging atau teman-teman biasa bersepeda, ya kan? Ya sepedaan yuk teman-temannya. Nah, makan yang baik, halal baik ya. Hindari makanan cepat saji, beli-beli misalnya beli-beli di apa namanya di jalanan, makanan ini, makanan itu, kalau yang pedes banget. Nah, teman-teman hindari, nanti berpengaruh sama badannya. Nah, kalau teman-teman juga sekarang dijaga auratnya. Bisa jadi nanti badannya bajunya sudah mulai nggak muat nih. Oh, baju nggak muat. Pusar aku udah kelihatan nih. Nah, jadi pakai baju yang agak gedean lagi ya kan. Beratnya juga bertambah. Aku makin gemuk nih. Oh, sering makan nih, apalagi pandemi kemarin tuh, makan terus. Lagi belajar sambil makan, ngemil. Istirahat sebentar ngemil, ya kan? Nah, itu tanda yang pertama, teman-teman. Nah, yang tanda yang kedua, tumbuh rambut di daerah tertentu, di antaranya kumis, gitu kan, jenggot, ketiak, dan di sekitar alat kelamin. Nanti teman-teman akan nih mengalami ini ketika baliknya. Kalau teman-teman ini, jadi kumis nih, teman-teman kok kasar-kasar ya di bawah hidung aku, apaan nih? Nah, tapi bisa jadi ada yang nggak ada. Tiba-tiba misalnya kok ada apa nih? Kok ada bulu ya? Sebutan kita bulu ya, tapi sebenarnya itu secara ilmiah sebutannya rambut ya, beda sama bulu. Kalau bulu biasanya untuk hewan bulu. Nah, ini rambut. Nah, di sekitar alat kelamin ya, di daerah kemaluan, nah ada tuh misalnya rambut-rambut kasar. Ini apa ya? Nah, teman-teman sudah mengalami balik ya.
Yang pasti apa yang dilakukan? Membersihkan, ya membersihkan area tubuh. Nah, kalau sunnah Rasulullah itu teman-teman mencukur kumis, ya. Jadi enggak Kak katanya. Nah, teman-teman nanti jangan katanya. Katanya di Google, katanya kata temanku, Kak, kalau cukur kumis semakin lebat. Nah, kalau lebat, ya cukur lagi nah, gitu ya. Karena sunnah Nabi itu kita mencukur kumis dan memelihara jenggot, ya. Karena tidak sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyakin kumisnya, sampai lebat gitu. Nah, kita beda. Termasuk nanti kemaluan, ya, rambut di daerah kemaluan dan di ketiak, ya. Ketek gitu ya. Nah itu teman-teman akan mengalami itu nantinya. Nah ada tumbuh jakun dan suara berubah. Agak assalamualaikum. Nah beda nih. Ruru kok suaranya makin gede nih gitu misalnya. Assalamualaikum. Nah suaranya berubah. Teman-teman mungkin ada yang kakak kelas 6-nya kemarin pernah ngeliat kok suaranya dia kok begitu ya. Nah teman-teman akan mengalami seperti itu nanti suaranya berubah. Ada yang juga tumbuh jakun. Ya, ada mungkin yang nggak kelihatan juga kalau dia lehernya gemuk, nah berarti nggak begitu kelihatan, tapi dia akan nunggu jakun. Nah suaranya teman-teman agak lebih dalam, atau ngebas sebutannya ngebas. Umi, tuh suaranya gitu. Kok kayak suara Patrick? Oh bukan Umi, aku bukan Patrick. Aku sebang bawa Umi, bukan ya. Suaranya besar, dalam. Ini kamu nak. Nah, kalau Abi, Umi udah tahu sebenarnya. Kamu sudah makin besar ya nak ya, gitu ya. Nah, berarti teman-teman yang harus dilakukan mengontrol, menyesuaikan volume suara, ya. Jangan sampai teriak-teriak, manggil bapak ibu gurunya, Bu, sini Bu. Wah, dari jauh. Ya kan caranya kan deketin. Ntar dulu Mi, kamu kenceng suaranya. Ya kan? Diatur suaranya, menyesuaikan volumenya, jangan Mi, ya Mi. Nah, apa Mi? Ya Bi. Oke, Bi. Gitu ya. Apaan? Atau mungkin teriak-teriak, udah suara kenceng. Oh, gitu ya nanti. Kadang-kadang suara gitu, oh, gitu ya. Oke ya, itu ya teman-teman akan mengalami itu. Nah yang keempat, dada menjadi besar ya, dada menjadi bidang dan ada otot ya, tumbuh otot. Ya teman-teman mungkin ada yang mengalami, kok aku semakin keras ya dada aku ya, gitu kan. Terus juga otot perutnya juga ada, kalau teman-teman kayak gitu tuh ya. Ada ototnya tuh, nah ada mulai tuh. Nah gunakan, sebaiknya apa yang dilakukan? Gunakan tenaga otot untuk kegiatan bermanfaat. Nolongin Umi. Kayaknya anak Umi makin gede nih, coba dia angkat ini. Tolong angkat lemari. Angkat lemari. Pindahin dong. Dek, belanjaan abang, bang, belanjaan Umi nih bang, tolong nih bang, berat banget. Wah langsung siap nih. Ya kan, jadi Superman. Wah enteng ini mami. Anak Umi sekarang kuat ya. Nah gitu teman-teman sudah itu. Ya gunakan, jangan buat gaya-gaya nih. Otot aku gede nih, ya kan? Kasih tahu temennya. Nggak boleh ngasih tahu perutnya nih, aku suspek. Atau nge-gym buat gaya-gayaan doang, ya kan? Enggak, ya. Yang kelima apa? Kulit menjadi lebih berminyak dan kadang bisa muncul jerawat teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan mengalami ini. Ada mungkin nggak kadang ya di sini makanya kadang. Ada yang mungkin jerawat, ya ada yang Kak aku enggak nih. Aku sudah balik Kak, enggak ada jerawat nih. Nah bisa jadi. Nah yang teman-teman lakukan adalah rutin ya, minimal 2 kali dalam sehari mandi ya. Jangan lupa mandi. Nih yang malas mandi, kalau bisa kalau pakai kakak sarankan sih nggak usah pakai sabun muka yang ini ya. Lebih baik yang alami aja ya, yang herbal. Atau tanya Abi kalau biasanya pakai apa sih atau Umi gitu ya. Biarkan aja normal. Atau misalnya muncul jerawat, biarin, jangan dipecahin. Kakak dulu pesan dari almarhum ayah kakak, jangan dipecahin, nanti malah jelek, bolong-bolong. Biarin aja. Nanti bukan berarti temennya jadi ngajak, jerawat, biarin aja, kan? Ya, seperti bintang-bintang di langit, ya. Langit kalau tidak ada bintang, tidak indah, ya teman-teman, gitu ya. Supaya teman-teman pede aja, kalau ada jerawat ya nggak apa-apa. Nah, karena ini bagian dari nanti sebutannya hormonnya sudah teman-teman, hormon laki-lakinya sudah mulai keluar. Nah, kulitnya agak berminyak juga nih, agak berminyak. Nah, jangan lupa selalu menjaga wudhu ya. Seperti Bilal selalu jaga wudhunya. Bahkan terompahnya, sendalnya sudah sampai di surga ya. Karena rajin berwudhu. Berwudhu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi ya. Kita selalu bersih. Apalagi sih berkeringat lebih banyak dan bisa memunculkan bau badan.
bau apaan nih? Nah, teman-teman udah mulai tuh keringatnya lebih banyak, ya kan, di daerah ya. Kok aku keringetan ya? Ya, gitu ya. Terus misalnya bau uminya atau abinya udah mulai, kamu agak bau nih. Nah, uminya udah tahu tuh, nah, udah mulai balik nih sebentar lagi gitu ya. Nah, pakai deodoran atau minyak wangi teman-teman ya, parfum. Nah, kalau bagi laki-laki memakai parfum itu sunnah. Kalau bagi perempuan tidak, ya, malah tidak boleh gitu ya. Nah, teman-teman pakai kaos yang menyerap keringat juga ya. Kak, kalau aku pakai yang kalau jersey kan kebanyakan kalau jersey yang asli menyerap keringat. Tapi kalau teman-teman belinya yang biasa, itu biasanya bahannya gerah ya. Main bola sedikit, wah keringetan gitu ya. Gerah ya, teman-teman itu ya. Yang berikut, nah ini ya teman-teman, perubahan khas laki-laki yang kamu alami adalah fitrah dan anugerah dari Allah, maka bersyukurlah. Nah nanti akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti ini nggak kaget lagi. Kok aku begini ya? Kok aku begitu? Oh iya, waktu itu Kak Fauzan udah pernah kasih tahu. Oh iya, waktu itu Abi, Umi, waktu itu Bu Guru udah pernah kasih tahu. Bapak Guru udah pernah kasih tahu ya. Oh berarti aku sebentar lagi mau balik kan ini. Nah kalau balik itu tadi ya, tanda pertama itu teman-teman mimpi basah. Nah itu tanda-tanda yang terlihat fisik ya, perubahan fisik. Nah, ada tanda-tanda yang tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Sebutannya perubahan psikologis ya yang akan bakal dialami saat balik. Jagalah kebaikan perilaku dirimu. Nah, yang terpenting adalah teman-teman mulai berubah nih, berubah sikapnya. Psikologis apa sih itu, Kak? Nah, psikologis hubungannya sama perasaan, pikiran, perilaku. Misalnya teman-teman dapat nilai jelek, ya dapat dikasih nilai nih, dapat guru nih setelah matematika nih nilainya hasilnya. Nah perasaan kamu bilang ya nilai aku nggak bagus nih, jelek nih. Terus mikirinnya langsung nanti diomelin nih. Nah tuh terus langsung ada perilakunya, aku umpetin aja deh. Nah gitu. Nah itu sebutannya sama psikologis, perasaan, pikiran dan perilaku hubungannya nanti sama perilakunya. Nanti ada yang berubah nih dari teman-teman. Teman-teman akan mengalami seperti ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mulai berpikir kritis. Banyak nanya. Ya. Pak Guru itu kok kenapa begini sih? Kok itu bisa jadi ini sih? Kok kalau misalnya kupu-kupu mengalami, teman-teman banyak tuh. Kok abinya tanya, kok uminya, kenapa sih nih? Kok bintang, banyakan bintang apa ikan di laut sih nih? Nah, gitu. Kamu banyak tanya. Nah, mulai berpikir kritis. Nah, ketika kamu banyak berpikir kritis, gunakan pikiran kamu untuk hal-hal yang baik, positif. Mikirnya mikir yang positif. Mikirnya mikir yang baik, kreatif, ya. Nah, itu ya, teman-teman akan mengalami itu. Nah, mulai ingin tahu banyak hal dan ingin coba-coba hal baru, ya kan? Wah, apaan nih? Itu misalnya. Atau misalnya pas bulan Ramadan kemarin ada yang bikin petasan dari apaan nih? Nah, gitu ya. Kamu ingin coba tahu ini apa sih? Coba-coba, atau meledak sendiri gitu kan. Nah, teman-teman hati-hati ya. Teman-teman udah mulai nih ingin tahu banyak hal, ingin coba hal-hal baru ya, ada sesuatu yang baru misalnya. Nih, ada game apa nih? Emang baru keren ya? Nah, itu tuh ciri-cirinya tuh ya, perubahan psikologisnya. Berikutnya, mulai menjalin pertemanan yang dekat dan kadang membuat grup pertemanan. Nah, bisa jadi di antara teman-teman atau kakak kelas 5, kelas 6 sudah ada ya. Pertemanan yang dekat, bikin grup sendiri. Grup mabar FF level 4. Ada semua tuh. Wow. Nah, teman-teman, baiknya kalau ada yang begitu bilang ke Umi atau Abi, "Mi, ini baik nggak sih, Mi?" Gitu. Menurut kamu gimana? Kata Umi gitu. Nanti kata Abi, kayaknya nggak bagus nih kalau gini, jadi kita temennya sama dia doang. Nah gitu. Jadi main geng-gengan, geng anime, geng wibu di sekolah misalnya, geng K-pop misalnya. Oh tuh kalau itu yang akad ya, K-pop. Geng apa namanya, Real Madrid. Wah, ini penyuka Real Madrid, mana nih Barcelona, cemen. Nah nggak bisa gitu ya, teman-teman harus memilih. Nanti teman-teman harus tahu yang teman-teman harus lakukan. Oh kayaknya nggak baik nih kayak begini nih, kalau geng-gengan atau teman-temanan atau main grup-grupan. Nah, gitu ya. Nah tapi teman-teman akan mengalami seperti ini. Mulai tertarik dan memiliki idola. Nah, kalau laki-laki biasanya
sama apa namanya, main bola kebanyakan. Kak, aku suka. Saya enggak. Ada yang suka sama bintang film bisa jadi, atau tertarik sama game-game yang seru, yang terbaru, atau memiliki idola. Rata-rata kalau laki-laki ya pemain bola. Aku suka tuh gayanya Muhammad Salah, ya gitu kan misalnya. Abis golin, sayang kalah lawan Real Madrid kemarin Liga Champions gitu kan final. Padahal udah bagus mainnya Liverpool gitu misalnya. Kalah lagi, aduh. Jagoan aku itu. Nah gitu misalnya. Jagoan aku tuh. Muhammad Salah selalu salah terus sih dia, nggak pernah bener. Dipanggil kan salah terus. Salah bagi. Oper. Salah, padahal dia benar baginya ya kan. Nah, mulai teman-teman. Nah, teman-teman boleh memiliki idola. Yang pasti idola kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Di semuanya, apapun di Rasulullah ada. Kuat. Aku pengen kuat. Rasulullah kuat. Ya, pernah ngelawan seorang yang terkuat. Main apa? Gulat ya. Rasulullah kalahkan. Tapi dia disuruh Islam. Kalau kamu kalah, kamu masuk Islam ya. Kalah 3 kali, jatuh, dibanting. Tapi dia nggak mau Islam. Oke. Rasulullah apa? Ganteng. Ganteng luar biasa. Ya. Rasulullah lebih ganteng. Bahkan dikisahkan Rasulullah itu lebih, ada yang mengatakan Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Saking Rasulullah ganteng. Ya. Apalagi jago panah. Apalagi Rasulullah ada semua di Rasulullah. Ya. Teman-teman kalau mau idola, aku Kak idolanya CRK, Cristiano Ronaldo. Boleh main bolanya kamu ikutin, keren. Nah, tapi misalnya nggak usah gaya rambutnya diikutin gitu kan. Kalau Ronaldo botak, kamu botak. Ronaldo gondrong. Ronaldo dikuncir. Ikutin Kak. Nggak boleh ya. Ya itu ya teman-teman sudah mengalami itu. Nah, nanti emosi mudah berubah. Nah, ini nih. Emosinya kadang udah berubah, labil ya, cepat marah. Apaan sih, Mi? Ntar dulu apa? Abi, ini kan aku kan lagi main sama teman-teman. Nah, teman-teman ingat ketika teman-teman emosi, marah-marah, ada rasa jengkel. Jangan lupa apa? Saran Nabi, istighfar ya, istighfar. Astagfirullah. Tarik nafas 3 kali. Buang pelan-pelan. Ya. Buang 3 hirup nafas lagi, buang pelan-pelan. Ya, teman-teman gitu seperti itu. Jadi istighfar. Yang disarankan Rasulullah ketika teman-teman marah-marah sambil berdiri, wudu. Masih marah-marah juga berbaring. Masih marah-marah juga berwudu ya, karena marah itu dari setan. Setan terbuat dari api. Api kalah sama air, berwudu. Nah, ya kan? Teman-teman atau pindah. Kalau lagi marah-marah di situ sama adiknya, "Adek, apa sih, Dek? Berantakan begini sih, Dek." Ya kan, misalnya gitu. Kamu pindah. Lihat berantakan, pindah. Saya nggak marah-marah dulu. Tenang, pindah tempat. Balik lagi. Harus sudah tenang, Dek. Ini bagusnya dirapiin nih, Dek. Ya, nah gitu. Ya, memang emosi berubah. Jengkel, marah, ya. Terus misalnya bete sedikit. Bete males gini. Bosen ikutin daurah. Ini bosen Nah gitu ya, teman-teman harus bisa menyikapi, nanti latihan. Nah, mulai tertarik dengan lawan jenis nih. Nah, kalau udah kelas 5, kelas 6 ya, udah mulai tertarik, kayaknya dia suka dia sama aku. Nah, mulai nih. Kak, aku suka Kak sama dia, mau cerita sama Abi, sama Umi. Kamu kenapa senyum-senyum? Tanya gitu kan. Baca WA tapi senyum-senyum. Enggak, Mi. Kamu gak mau cerita? Ada sesuatu ya? Enggak ternyata dapat WA Japri ya kan, dari Salsa misalnya kan. Nah, mulai tertarik kamu sama, mulai suka ya, ada rasa suka. Nah, berarti teman-teman harus membentengi sini adab dalam bergaul ya. Teman-teman sudah tahu, sudah dikasih tahu ustazanya, Bapak Ibu guru di rumah, di sekolah. Nah, yang pertama ada bergaul apa? Hindari berduaan, nggak boleh istilah ya. Berduaan secara fisik, ketemuan kita ini ya nggak boleh. Atau misalnya dalam chat Japrian malam-malam ya kan, malam-malam chattingan. Nah sama itu berduaan juga. Nah ini dihindari teman-teman ya, karena teman-teman juga sudah tahu, dikasih tahu sama Abi sama Uminya. Walaupun teman-teman sudah punya tuh perasaan-perasaan tadi tuh. Nah yang kedua, hindari bercampur baur. Kak, aku nggak berdua Kak. Aku 4.
2 laki 2 perempuan. Nah, itu sama, itu sebetulnya bercampur baur. Aku nggak berdua, Kak, berenam, 3 laki 3 perempuan. Nah, itu sama aja. Nah, itu sebut bercampur baur. Sama aja ya. Nah, itu dihindari, teman-teman, ya. Hindari karena khawatir ada setan masuk, ya. Atau bisikan. Setan itu malah bisikin, udah, nggak apa-apa. Orang nggak bersentuhan kok, gitu. Nah, tuh setan udah mulai bisikin. Enggak, orang cuma suka biasa doang. Nah, setan udah mulai bisik-bisikin, enggak, itu cuma temenan doang. Udah nanti kamu, nah, gitu ya. Berikutnya, bermain dan berkomunikasi sewajarnya. Kalau teman-teman di sekolah main, nah ini cuma sewajarnya aja ya, sama perempuan, ya, sama lawan jenis ya. Sewajarnya, seperlunya aja. Kalau nggak ada yang perlu, komunikasi nggak ada yang diperlukan, ya udah, nggak usah. Mainnya bareng-bareng sama laki-laki, sama teman-teman yang lain, ya kan? Sama kelas 4, kelas 5 yang laki-laki, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menjaga pandangan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai ada rasa-rasa ini, ya dijaga pandangannya. Teman-teman ketika lihat astagfirullahaladzim, gitu misalnya, astagfirullah sambil istighfar, astagfirullah, gitu ya. Nah, yang berikutnya teman-teman berteman saja. Kalau ada perempuan atau misalnya temannya yang perempuannya, kita ke sana ya, enggak, kita cuma berteman aja, gitu. Atau teman-teman misalnya suka ada yang misalnya ngajakin, misalnya enggak, kita teman aja ya, gitu. Kita berteman saja kayak biasa, sahabatan, gitu ya. Teman-teman itu, kalau teman-teman sudah mengalami tadi ya, ini wajar, Kak. Emang begitu ya, Kak? Iya, nanti teman-teman akan mengalami itu. Rasa suka, itu wajar ya, bukan berarti boleh ya. Kakak bilang wajar, teman-teman ada rasa itu karena hormon teman-teman lagi tadi masa peralihan berubah secara psikologis. Nah, ya, berarti yang teman-teman lakukan apa gitu. Nah, bukan berarti boleh kata Kak Fauzan boleh. Berarti boleh nanti. Enggak, Kakak nggak bilang boleh, tapi itu ada. Teman-teman muncul nanti rasa itu. Oke, berikutnya ini perubahan psikologis yang mulai terjadi, kenalilah dengan baik. Kenali dengan baik. Kayaknya aku mulai ini ya. Nah, arahkan pada hal yang positif ya. Kalau teman-teman tadi sukanya bola, aku suka main bola aja lah daripada aku main gadget gitu ya. Dan jagalah rasa dan sikap malu. Nah, malu ini kata Rasulullah sebagian atau al-haya'u minal iman, sebagian dari iman. Jadi kalau udah nggak ada rasa malu, berarti imannya sudah mulai berkurang nih, teman-teman, hati-hati ya. Malu bukan berarti malu hubungannya sama adab ya, bukan sama prestasi. Kalau prestasi, ayo maju sini, siapa yang mau menampilkan puisi? Malu, itu bukan malu, ya. Nah, teman-teman kurang pede, kurang percaya diri, itu bukan malu. Nah, kalau itu harus, itu jangan, nggak boleh malu. Coba bacakan tadi misalnya yang tilawah, siapa ya? Tilawah disuruh Bunda, nanti kamu pas acara itu tilawah ya, oke siap. Nah, bagus tuh, bukan aku malu Nah, bukan. Malu itu hubungan sama adab atau etika ya. Ketika kamu tersingkap sedikit bajunya atau misalnya aku malu nih pakai celana pendek. Nah, aku malu kalau ketemu sama dia berduaan lagi. Itu malu. Nah, itu boleh. Gitu ya. Nah, apa sih yang harus aku lakukan, Kakak? Tadi kan Kakak udah kasih tahu tuh. Nah, tanda-tandanya begini, begitu. Nah, yang harus aku lakukan apa sih, Kak? Nah, yang pertama apa yang kamu lakukan? Mandiri dalam beribadah. Ya, kamu sudah mulai, Bram misalnya sudah mulai tanda-tanda ya kan? Tanda-tanda yang tadi disebutkan. Oh, ada nih di aku nih. Nah, sudah. Berarti kamu sudah mulai bukan anak-anak lagi. Jadi nggak dibangun lagi. Bangun subuh. Nah, udah mulai lagi, langsung bangun. Aku harus bangun subuh nih. Karena aku sudah tercatat. Kalau aku nggak bangun subuh, aku nggak sholat subuh, aku dosa. Mandiri, ya, bangun lebih pagi, ya kan? Kalau bisa kamu yang bangunin Bunda, kamu yang bangunin Umi, Abi, nih bangun nih, udah subuh nih, sebentar lagi nih, kita sholat sunnah sebelum subuh. Nah, gitu misalnya. Azan langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung, azan langsung ke masjid. Laki-laki ya kan, apalagi laki-laki langsung ke masjid, ya kan? Kalau perlu sebelum azan. Sebelum azan. Tadi jangan sholat dulu. Belum waktunya. Ya kan? Sebelum azan kamu datang. Aku yang azan. Kak, aku biasa azan kan di masjid aku. Di musola dekat rumahku. Bagus. Habis azan jangan pulang. Sholat. Ya. Nah, mandiri. Nggak dikasih tahu lagi. Misalnya siapa? Salman. Itu tilawah. Kamu sudah tilawah belum? Nggak disuruh lagi. Ya kan? Udah mandiri. Umi, pokoknya aku habis maghrib. Ya.
Umi boleh kok ingetin aku. Nah, jadi kalau diingetin nanti nggak marah. Ya, Salman udah tilawah belum? Oh iya, Umi aku lupa. Astagfirullah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sulaiman udah murojaah belum? Oh iya, Umi. Oh iya, untung Umi ingetin. Aku murojaah deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, nanti didoain Umi, Masya Allah, Umi gitu ya. Jadi teman-teman sudah mandiri, nggak kayak anak-anak lagi. Ayo, cepetan. Nah, maksudnya cepetan, ya kan. Ya, terus. Nah, orang parkir terus. Nah, oke ya, teman-teman mandiri dalam beribadah. Yang kedua apa? Nah, orang tua sebagai referensi utama. Kak, referensi apa sih sumber utama? Kalau ada sesuatu, nanyanya jangan di Google, jangan cari di YouTube, ya kan? Tanya dulu ke Abi, ke Umi. Mi, emang kata temanku, katanya pacaran emang boleh, Mi? Nah, tanya ke Umi, tanya ke Abi, ya kan? Terus Umi, Abi, emang mimpi basah kayak gimana sih, Bi? Nah, tanya ke Abi, ya kan? Jangan dari temennya tahu, Mi, ini apa sih, Mi? Ini, nah tanya, ya, tanya ke Umi. Jangan lihat Google, kata temennya, ketik di Google, ya kan? Kapan lihat di YouTube? Nah, nggak usah, tanya ke Abi atau Umi, ya. Umi sama Abi nanti bersedia. Kalau Abi sama Umi lagi sibuk, lagi nggak ada waktu, nanti Abi atau Umi akan bilang, bentar ya, nah, Umi, Abi selesaikan dulu kerjaannya, nanti baru. Atau kalau perlu, kalau kamu misalnya butuh cepet, Abi aku butuh cepet nih jawabannya, gitu. Misalnya kamu tanya, misalnya teman aku ada masa, Umi, teman aku ada yang ke sini nih, gitu. Umi, zodiak itu apa sih, Mi? Ini bintang Capricorn itu apa sih? Kamu tanya Pak Abi. Jangan cari-cari di ini ya. Oke. Apalagi teman-teman berita di hoax, banyak yang cerita hoax ya atau info-info hoax gitu kan. Umi emang setan bisa ngebunuh Mi gitu misalnya. Mi aku nggak mau Umi teman aku ada yang habis nonton ini Mi KKN Mi sang penari Mi. Emang bener Mi begitu Mi gitu. Kamu tanya Abi atau Umi. Usah cari di Google ya. Nanti ada yang di Google tidak selalu benar, di YouTube tidak selalu benar. Kalau Abi, Umi tidak tahu, Abi akan tanya ke Ustadz, Ustazah, akan cari di buku-buku ya gitu. Oke, yang berikutnya apalagi yang harus kamu lakukan? Batasi penggunaan gadget. Nah, teman-teman hati-hati. Anak-anak tidak boleh menggunakan gadget lebih dari 2 jam karena akan merusak otak depan, otak manusia. Sebutannya dalam istilah kedokteran, istilah medis, istilah ilmiah, otak depan, ya, otaknya manusia, ya, itu yang membedakan kita dengan hewan. Kamu dikasih nasi yang 3 hari yang lalu, kamu makan nggak? Enggak kan? Tapi kalau ayam dikasih nasi yang 3 hari yang lalu, makan nggak? Pasti makan, ya. Itu ya membedakan kita sama hewan. Ada otak depan. Nah, kalau sering-sering otak depannya rusak nih, otak manusia. Ya, otak kita yang atas nih di kepala, tapi di bagian depan, ya. Namanya prefrontal cortex sebutannya, PFE. Nah, ini akan rusak teman-teman melihat, apalagi nontonnya misalnya ya anime terus. Animenya ada anime yang misalnya yang perempuan, dia cuma pakai rok. Nah, ini merusak otak, ya. Kak, nggak ada sih Kak anime-anime yang ini ya. Anime-anime nanti kamu ciptain, ya kan? Nah, kamu berinovasi. Kalau kamu gadget YouTube, nonton YouTube apalagi YouTube, kamu cari yang challenge. Wah, challenge yang di YouTube. Mukbang. Nah, cari yang bermanfaat, ya kan? Teknologi tercanggih, ya kan? Itu. Nah, teman-teman tidak boleh lebih dari 2 jam. Nanti pengaturannya kalau kamu sudah mulai balik, kamu yang ngatur sendiri. Bilang sama Abi sama Umi, bilang ngatur sendiri, aku penggunanya segini, Umi, aku cuma 2 jam aja, Mi. Aku ini Mi. Nah, gitu ya. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat, apa? Banyak berbuat baik dan lakukan yang terbaik. Itu ya, teman-teman ya. Banyak lakukan terbaik, lakukan yang terbaik. Karena tadi kan sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Sekecil apapun akan dibalas, ya kan? Teman-teman berbuat baik, lakukan yang terbaik dan lakukan yang sekecil apapun ya.
Abi, Umi butuh bantuan langsung. Oke, Mi, siap. Gitu ya. Adiknya butuh bantuan, siap. Gitu ya. Nah, itu lakukan berlatih. Nah, yang ini adalah berlatih mengontrol emosi. Tadi kan kamu tuh, emosi lagi bergejolak. Dikit-dikit, apa sih kamu? Gitu kan, ke teman-temannya senggol dikit. Apa sih? Atau bahasa-bahasa sekarang, ayo tawuran. Oh, ada tuh kayak gitu ya kan. Berarti mengontrol emosi. Istighfar. Kalau perlu kamu yang gituin temannya, sabar. Nah, gitu ya. Sabar. Tenang. Nah, gitu ya. Berarti mengontrol emosi. Nah, ini teman-teman, kakak ceritakan sedikit penutup generasi cemerlang di usianya. Ada teman-teman tahu ya, pernah dikisahkan sama Abi atau Umi atau ayah atau bundanya atau bapak ibu gurunya, ustadz ustazah di sekolah. Nah, ini generasi cemerlang di usianya. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, teman-teman tahu. Salah satu sahabat yang paling muda masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dan Zubair bin Awam tahu ya teman-teman, nanti Zubair bin Awam adalah yang dipercaya sama Rasulullah, dia sebagai apa sebutannya? Hawari, sebagai pelindungnya Nabi. 8 tahun teman-teman. Usia teman-teman berapa sekarang? Ya. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam masuk Islam 8 tahun. Wow, dia semakin hebat, dibina sama Nabi, dengerin ya. Oh, kata Nabi gini, kata Ustaz. Ustazanya, kata Ustaz, Nabi Muhammad sebagai ustadznya ya. Oh, didengerin. Oh begitu. Langsung Ali dan Zubair menjadi orang hebat, ya. Teman-teman tahu Zubair bin Awam apalagi ya. Salah satu sahabat yang nanti dikirim untuk di Mesir ya, salah satu pasukannya. Yang kedua ada Tolha bin Ubaidillah, 11 tahun. 11 tahun kalau sekarang usia berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 ya? 11 tahun. Nah, Tolha salah satu nanti karena dia sering dengerin Nabi ya. Begini, Al-Quran dibacakan, dia dengar baca sendiri ya karena jadi orang hebat. Pahlawan perang Uhud 70 tusukan. Sebutannya Tolha itu adalah mayit atau yang berjalan, syahid yang berjalan. Jadi masih hidup tuh, kena 70 tusukan. Jadi kalau dibuka bajunya tuh ada sabetan, kena tombak. Nah, hebat. Ada lagi Arkom. Arkom ini nanti Al-Arkom 12 tahun usianya. Al-Arkom nanti dipakai tempatnya buat ngaji ya sama Rasulullah. Tempatnya bukan jadi base camp-nya. Oke. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini 15 tahun ini, kakak tulis 15 tahun, ini 15 tahun dia sudah menetapkan sebutannya kalau teman-teman tahu nanti dia sebagai mufti. Dia berfatwa, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, ini haram. Ini halal. Nah, itu Imam Syafi'i 15 tahun loh. Berarti ukuran SMP berarti udah balik ya. Atau bahkan 7 tahunnya Imam Syafi'i sudah hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. 15 tahunnya sudah menjadi mufti. Bahkan di 10 tahun sudah hafal hadis. Hadisnya Imam Malik sudah hafal dia. Al-Muwatta yang terkenal nanti. Ketika dia mau berguru ke Imam Malik, wahai Imam Malik, aku ingin berguru padamu. Ceritanya kan seru itu ya. Aku tidak Imam Syafi'i itu Imam Malik gurunya Imam Syafi'i sebenarnya menolak murid yang masih kecil. Kata Imam Malik, dia disuruh sama pelayannya, coba siapa yang datang? Coba suruh dia hafalkan kitabku Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, Al-Muwatta sudah ada di kepalaku. Oh, dia sudah hafal tuh hadis-hadisnya Imam Malik sudah dihafal sama Imam Syafi'i usia 10 tahun. Ya, luar biasa ya. Dan yang terakhir teman-teman, banyak ya, tapi ini kakak singkat ya, cuma beberapa kakak ambil contoh. Muhammad Al-Fatih, teman-teman tahu? Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel ya, yang 800 tahun belum pernah ditaklukkan. Ada seorang pemuda Muhammad Al-Fatih, ditaklukannya waktu Muhammad Al-Fatih saya 21. Tapi 12 tahun, kalau teman-teman tahu, ayahnya menyuruh Muhammad Al-Fatih menggantikan 12 tahun loh, jadi raja, jadi sultan. Ya, diangkat menjadi sultan, jadi raja, menggantikan ayahnya, gitu ya. 12 tahun jadi raja, tuh bayangin 12 tahun jadi raja. Nah, bahkan setelahnya itu sebenarnya masih ikut bantuan ya, aku nggak bisa ayah, tapi dibantu terus, sampai nanti 19 tahun benar-benar jadi sultan. Ya, baik itu teman-teman materi hari ini ya sudah 1 jam lewat ya. Itu saja dari kakak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Saya ada pertanyaan, Pak. Oke, siapa? Ata.
Apa yang mau ditanyakan? Nah, katanya Muhammad Al-Fatih itu pernah itu menaklukkan Konstantinopel, terus dijadiin apa ya? Jadiin apa? Dirubah namanya jadi apa? Raja, Sultan. Itu tempat Konstantinopel. Iya betul. Jadi Muhammad Al-Fatih itu hebat ya, luar biasa. Teman-teman sudah baca kisahnya atau komiknya ada ya? Muhammad Al-Fatih 1, 2, 3, Muhammad Fatih vs Vlad Dracula. Kakak juga sudah baca tuh. Anak kakak juga sudah baca. Itu bagus ya, karena setelah Konstantinopel itu tidak takluk, banyak ya. Wah, sudah mencobanya. Nah, pas di tangan Muhammad Al-Fatih, karena dia berguru, dia punya guru, dia punya ayah yang hebat, punya ibu yang hebat, ya. Nah, dia menjalankan perintah Allah, ya. Dia sudah mulai mandiri, ya. Menakluk Konstantinopel benar, ya. Sampai nanti dia mengganti nama Turki itu ya, ibu kota Turki adalah Islam, ya. Jadi Istanbul itu, Islam yang sempurna, ya. Bahkan hebatnya lagi, yang tidak Islam, yang non Islam, ya, yang Kristen, itu tidak dijahatin, ya, sama Muhammad Al-Fatih, ya, tetap dalam kekuasaan Islam dia diselamatkan, dia tidak dijahatin, dia tetap dikasih perlindungan, gitu ya. Hebat ya. Atau mau jadi kayak Muhammad Al-Fatih? Ya, kan penduduk itu kan nggak boleh dibunuh. Ya, betul sekali, hebat ya Muhammad Al-Fatih ya. Padahal dia udah jahat, padahal dia sudah memerangi ya. Kalau Muhammad Al-Fatih jangan. Raja. Oke, terima kasih Atta. Ada lagi yang lain? Keren banget Kakak Atta, terima kasih nih, Masya Allah nih Kakak Atta kelihatan suka membaca ya. Bagus ya. Masya Allah nih, makanya pengetahuannya, wawasannya jadi luas. Pasti teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada Kakak Arkan. Kakak Arkan ada yang ingin ditanyakan? Kakak Arkan, silakan. Silakan Kakak Arkan. Mimpi basah itu apa? Nah, Kakak jelasin lagi ya. Keluarnya apa ya? Oke, Kakak jelaskan ya. Nanti kalau kurang jelas, boleh nanti chat Kakak atau tanya Abi ya. Kamu tanyanya nanti ke Abi. Umi bisa jadi Umi belum tahu ya. Umi tidak terlalu tahu ya. Abi yang tahu. Karena Abi pernah mengalami waktu masa baliknya SMP atau Kakak sendiri dulu SMP baliknya. Ya, Kakak jelaskan lagi sedikit mimpi basah itu apa. Yang pertama, mimpi basah itu mimpi kamu ketika mimpi kamu bertemu dengan lawan jenis ya dalam mimpinya. Ada kontak fisik ya, bisa sentuhan tangan, pokoknya fisik lah, sentuhan tangan ya, atau sentuhan pipi gitu ya, dan sentuhan kepala gitu ya sama perempuan. Nah, ketika mimpi itu, nah teman-teman ketika terbangun teman-teman sudah keluar cairannya yang seperti Kakak bilang, tidak seperti ngompol bau pesing, beda ya, beda. Dia agak cair tapi dia bisa cepat kering teman-teman ya, cepat kering. Dia agak lengket dan dia bisa cepat kering gitu. Nah, baunya pun berbeda teman-teman, seperti beda kayak bau pesing ya teman-teman gitu. Jadi itu mimpi basah seperti itu ya, Arkan. Jelas, Oke, Arkan? Terima kasih Kak Fauzan. Sama-sama. Nah, Kak Arkan jelas ya bahwa cairannya bukan seperti cairan seperti kita pipis ya, tapi cairannya tuh lengket ya, agak lengket seperti lem begitu ya. Jadi dan mudah kering. Gimana cara ngilanginnya? Ya, nanti dihilangkannya gimana tuh Kak? Nah, gini teman-teman, ketika teman-teman mengalami mimpi itu ya keluar, yang pertama yang dilakukan adalah Kakak lupa tulis di slide Kakak tadi, kemarin lupa Kakak tulis. Yang pertama teman-teman lakukan adalah yang teman-teman cerita dulu nih ke Abi, Bi aku gini, nanti kata Abinya, oh iya kamu mimpi basah berarti nak, gitu kan? Nah berarti yang dilakukan adalah pertama kamu ke kamar mandi ya, terus mandi, mencuci dulu, dicuci dulu kemaluannya. Nah nanti ada cara namanya mandi wajib ya, mandi junub ya, mandi janabah ya. Mandi wajib itu teman-teman niatnya apa sih Kak? Teman-teman nanti tanya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, yang penting diniatkan aku mandi wajib karena Allah Ta'ala gitu ya. Dimulai dari teman-teman nanti ada beda-beda versi ya, Kakak menceritakan satu versi aja. Teman-teman berwudu dulu, caranya berwudu sebelum mandi nih.
Berwudu dulu seperti wudu biasa. Nah, setelah tadi ya, belum dicuci dulu ya, cuci dulu kemaluannya. Terus berwudu ya, berwudu tuh ya. Karena cara membersihkannya, dia kalau pakai wudu dia nggak nanti teman-teman nggak sah sholatnya. Karena harus mandi dulu, cara menghilangkannya, cara membersihkannya. Mandinya ya, teman-teman dimulai dari kepala dulu, kepalanya diusap ya, dibasuh sampai ke sela-sela. Jadi jangan sampai ada yang tidak terkena air. Kakak ulang sekali lagi, jangan sampai ada yang tidak terkena air. Ya, semuanya harus kena air. Sampai lipatan-lipatan ya, lipatan-lipatan siku, telinga, lubang-lubang ya, hidung ya, mulut, semua dibasuh semua ya. Karena tadi rukunnya 2. Niat sama meratakan air ke seluruh tubuh ya. Ya, jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Menurut Imam Syafi'i ya. Caranya junub itu asal katanya ya, dia dari pinggir teman-teman. Jadi dari kanan dulu. Mau basuh kanan dulu, sebelah kanan ya, kepala kanan ya. Jadi tangan kanan, kaki kanan itu dibasuh. Terus kiri, diratakan semua. Itu ya teman-teman caranya ya. Nanti lebih ini lagi tanya ke Abi. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Terima kasih. Tadi siapa yang tanya ya? Terima kasih Kak Fauzan. Terima kasih Kakak Arkan tadi yang bertanya ya. Kak Arkan ya? Apakah Khalid? Kakak ya. Sekarang masih ada yang bertanya nih Kak. Ada Kakak Rafa R kelas 4 Khalid. Kakak Rafa mau bertanya apa Kak? Kakak Khalid ya Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kak Fauzan, ya. Rafa mau bertanya, entar ya, silakan. dalam mimpi itu tempat bertemu lawan jenisnya di mana ya Kak? Oh, macam-macam, di mana saja. Ya kita nggak tahu, kakak juga nggak tahu. Jadi beda-beda. Yang pasti mimpinya itu ketemu lawan jenis ya. Bisa jadi misalnya lagi di luar, di hutan, gitu kan. Bukan berarti mimpi basah itu, kakak aku mimpi ketemu monster kak. Monster aku sama teman aku kak yang perempuan. Terus aku nyebur ke sungai kak. Nah itu bukan mimpi basah. Kamu basah kamu nyebur itu ya. Jadi beda ya teman-teman. Entah mimpinya di mana ya. Yang pasti ketemu lawan jenis gitu ya. Nanti ada kontak fisik. Tiba-tiba ketika kamu bangun, ada keluar cairan yang tadi itu ya. Beda yang sama pipis tadi yang agak lengket, terus ada lendir gitu ya. Itu ya. Jadi kita nggak tahu kakak Rafa ya Khalid temunya di mana, beda-beda ya. Dan kalau kamu sudah cerita kamu mimpi itu, nggak usah diceritain ke temannya. Torik semalam aku mimpi loh ketemu sama ini, nggak usah. Kamu cukup cukup ceritanya ke Abi. Bi, aku semalam mimpi ini, terus aku keluar nih Bi. Ya, berarti kamu sudah balik. Nanti diajar sama Abi, mandinya gini ya, gini. Karena kalau kamu tidak mandi, tidak membersihkannya, karena nanti sholat berikutnya jadi tidak sah. Karena memang cara mensucikannya dengan mandi. Gitu kan? Ada cara mensucikan dengan mandi, ada dengan cukup wudhu saja. Ya kan, kalau kamu buang gas, misalnya atau kentut ya, atau buang air kecil, kan nggak usah pakai mandi, cukup wudhu aja, ya kan? Cara bersucinya, gitu ya. Rafa Khalid ya, terima kasih ya. Berarti mompolnya di dalam mimpi bukan mompol, keluar cairannya di dalam mimpi atau di luar mimpi? Nah, di dalam mimpinya keluar. Nah, nanti pas kamu bangun, itu keluar gitu. Seperti kamu dalam mimpi tadi keluar, pas kamu terbangun, keluar ya. Kamu bisa jadi merasakan keluarnya atau pas tahu udah basah gitu ya. Ya, Khalid ya. Jadi begitu Kakak Rafa dan teman-teman sekalian ya. Jadi nanti keluar cairannya yang pasti adalah di kehidupan nyata ya, di tempat tidur kamu, di celana. Maka harus diperiksa di celana, dan kalau bisa langsung ditunjukkan kepada Abi, kepada ayah ya, Kak Fauzan ya. Iya, kalau nggak ada abinya nggak apa-apa deh. Ini aku begini nih. Uminya mungkin Umi juga tahu kali ya. Jadi nanti Uminya oh iya nak kamu mandi gitu. Nanti kasih tahu sama Umi ya. Oke, siap. Berarti kalau misalnya nih Kak Fauzan, ada misalnya di antara kita yang Allah takdirkan misalnya ayahnya sudah meninggal atau ayahnya dinasnya di luar kota, berarti tetap boleh juga perlihatkan kepada Umi gitu boleh, ya. Atau kalau kepada mama, kepada bunda ya Kak Fauzan ya.
Ya. Oke. Gitu Oke, ya. selanjutnya nih masih ada satu lagi nih Kakak Mario mau bertanya nih Oke, Kak Fauzan. silakan. Bentar ya, Bun. Acara di Bun. Ini si anak-anak. Tadi udah WA atau sih belum lihat? Oh. Ya, siapa? Ya, Kakak Mario silakan. Oke, Kak Mario Torik. Namanya Mario atau Torik? Torik nama kelasnya? Kakak Mario kelas 4 Torik nih, Kak Gitu. Fauzan. Oke. Oke, silakan Kak Mario. Kak, balik itu dimulai dari usia berapa Pak untuk ikhwan? Nah, beda-beda nih teman-teman ya. Beda-beda ya. Bisa jadi yang tadi kakak katakan. Bisa jadi yang umur 10 atau 11. Misalnya udah ada nih kelas 5. Kelas 5 sudah ada yang balik. Sudah ada mimpi basah. Atau mungkin kelas 6 atau kelas 7. Bisa jadi ya. Atau kelas 8. Beda-beda masing-masing. Karena hubungannya sama tadi nutrisi yang kamu... nutrisi tubuh ya. Makanan ya. Atau sekarang tuh kalau dibilang sekarang ada yang bilang, Kak, kenapa sih sekarang kayaknya cepet-cepet ya baliknya itu tadi nutrisi tubuh sama nutrisi otak. Nutrisi otak tuh apa sih, Kak? Tontonan ya teman-teman. Sering nonton ini, nonton itu, nonton anime-anime misalnya yang nggak jelas atau nonton YouTube misalnya. Teman-teman misalnya game ya, teman-teman game di Play Store kan udah dikasih tahu tuh ya. Ada yang berapa plus ya, 3 plus, 8 plus ya. Teman-teman ikuti arahan itu ya. Nah, itu jadi teman-teman beda-beda ya. Beda-beda bisa jadi misalnya Mario sekarang belum nih. Karena Kak, aku belum masih kelas 4, nanti bisa jadi pas kelas 6 atau kelas SMP. Beda lagi sama misalnya sama Arkan, beda lagi. Beda-beda ya nanti teman-teman. Tapi yang pasti nanti bisa jadi di umur 15 teman-teman sudah semua balik ya. Bahkan di kasusnya di zaman Rasulullah ada yang 18 belum mimpi basah gitu. Oke. Ya teman-teman jadi beda-beda ya untuk usianya. Oke. Terima kasih Kak Fauzan. Nah, ini ada pengingat lagi nih dari Kak Fauzan tadi nih. Ternyata apa namanya tuh tanda-tanda yang di setiap game dan tontonan tuh suka ada tandanya ya untuk usia 13 tahun, untuk usia 18 tahun. Iya, itu ternyata ada fungsinya ya Kak Fauzan ya dan harus kita ikuti begitu ya. Oke, karena apa namanya? Karena itu berarti ada yang kita belum boleh lihat atau kita belum mengerti, begitu belum ya boleh Kak. dimainin. Berarti termasuk juga sosial media ya Kak Fauzan ya. Betul sekali, teman-teman. Misalnya kayak Instagram gitu. Teman-teman tahu nggak sih Instagram itu sebetulnya buat anak usia berapa? Nah, gitu ya teman-teman. Coba ya, dicek untuk deh. usia 13 tahun ya ternyata Kak Fauzan. Jadi kalau teman-teman sekarang masih 10 tahun atau 8 tahun mungkin belum waktunya. Karena memang pasti Instagram sudah berpikir bahwa oh ini hanya anak-anak yang sudah berakal nih, yang sudah paham betul nih yang boleh main sosial media gitu ya Kak Fauzan ya. Betul ya teman-teman, misalnya termasuk WA atau misalnya teman-teman Facebook atau sekarang yang lagi viral TikTok ya teman-teman. Oh hampir di setiap HP kakak periksa anak-anak itu, kakak juga ngajar ya di kelas 4, kelas waduh TikTok. Padahal TikTok kalau teman-teman buka scroll TikTok, kakak tanya kamu kerjaannya ngapain? Scroll TikTok, Pak. Loh, ngapain scroll TikTok? Masih TikTok kalau TikToknya yang ceramah ya nggak apa-apa, tapi jarang kan. Kamu pasti carinya yang seru-seru kan? Oh yang seru-seru, oh nih seru. Tahu-tahu ada lagu-lagu yang itu ya teman-teman, lagu-lagu yang viral. Teman-teman tahu kan lagu yang tentang Yesus, kamu nyanyiin ya kan tiba-tiba, oh itu kan dari TikTok semua yang viral. Nah jadi nggak semua yang itu bagus ya, apalagi kalau kakak Instagram ada tapi kakak nggak pernah pakai, jadi Instagramnya nggak aktif, kakak cuma pakai WA, TikTok juga kakak nggak punya ya. Jadi teman-teman kakak aja yang dewasa nggak, kalau bagi kakak teman-teman kan sudah bisa menilai ya, nanti akhir balik sudah menilai ini kayaknya nggak bagus, kayaknya ini nggak boleh deh. Nah gitu teman-teman sudah berpikir, jadi akalnya digunakan, akal yang Allah berikan teman-teman gunakan ya. Oh ini nggak bagus, oh kok ini kok aurat perempuan semua ya, udah hapus aja, hapus. Nah gitu, nggak ada TikTok lagi gitu misalnya gitu ya Mario ya. Jadi beda-beda. Masya Allah, keren banget tuh teman-teman ya. Jadi mengenai balik ini yang harus kita
gunakan juga akal kita ya Kak ya. Tadi nih kata Kak Fauzan nih, kita harus mempersiapkan diri untuk dewasa gitu ya sebelum datang masa balik kita. Dan alhamdulillah loh Kak Fauzan, kakak-kakak kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ini Bunda melihat udah semakin dewasa. Biasanya nih Kak Fauzan, biasanya nih kalau kita acara Zoom waktu di awal-awal tahun lalu atau 2 tahun lalu, kalau acara Zoom pasti banyak banget teman-teman yang coret-coret. Hari ini Bunda lihat hanya 1-2 orang saja yang mungkin masih lupa ya. Tapi itu Masya Allah nih, Bunda lihat itu sebagai bentuk kedewasaannya teman-teman ya Kak Fauzan ya sekarang ya. Masya Allah deh, Bunda bangga banget sama kakak-kakak. Insya Allah kakak-kakak udah siap untuk memasuki fase balik ya Kak Fauzan insya Allah nih. Oke, baik teman-teman, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman nanti bisa tanya ke Kak Fauzan ya, minta nomornya Kak Fauzan melalui Bunda. Atau kakak juga bisa tanya kepada ayah Bunda. Iya, ayah Bunda itu yang terpenting. Yang terpenting tuh, karena ayah Bunda, ayah pasti sudah pernah ya mengalami Kak Fauzan ya. Ayah pasti sudah pernah. Abi, ayah pasti lebih hebat dari Kakak Fauzan. Kamu tanya aja coba, ayah pasti lebih tahu. Ya kan, Abi lebih tahu pasti. Ya kan? Seru banget ya teman-teman. Jadi bisa selalu tanya ayah dan bunda, karena ayah dan bunda adalah sahabat terbaik kita, sahabat kita yang paling pintar, yang pasti udah tahu semuanya yang sekarang kakak-kakak alami. Ayah bunda pasti sudah pernah ngalami. Betul sekali. Pasti sudah pernah ngalami ya. Oke, Bunda ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsiran nih untuk Kak Fauzan nih atas ilmunya. Sama-sama, nih luar biasa berisi. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa ketemu dengan Kak Fauzan di sekolah ya, mungkin lebih seru kalau acaranya offline ya Kak Fauzan ya. Iya betul, insya Allah ya. Oke, teman-teman di rumah juga sehat-sehat. Insya Allah besok kita masih ada acara siroh yang akan menceritakan tentang yang akan menceritakan tentang Idul Adha nih. Kenapa sih ada apa sih pasti nih. di balik peristiwa Idul Adha, di balik syariat kurban tuh ada apa sih gitu ya. Kita semua akan dengerin dalam bentuk siroh yang akan dibawakan oleh Kak Cahyo besok insya Allah jam 9. Teman-teman kita ketemu lagi di link Zoom, nanti akan Bunda share di grup-grup level kalian link Zoom-nya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Baik Kak Fauzan, Bunda ucapkan jazakallah khairan katsiran sekali lagi. Mohon maaf lahir batin untuk Kak Fauzan dan teman-teman sekalian. Semoga acara kita hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita tutup teman-teman dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai ketemu besok. Terima kasih.